Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Andrini. Saya dari kelas SIBI 19 pagi. Di sini saya akan melakukan perhitungan AHP menggunakan aplikasi Jinggo. Pertama-tama, kita harus membuka servernya menggunakan Anaconda Chrome. Kita buka. Kemudian kita cari di mana file yang akan kita tampilkan. Jadi saya nyimpennya di file C. Jadi CD. Kita ketikkan CD, mundur 2 halaman, terus CD lagi. Kemudian di sini saya memasukkan nama foldernya SRC. CD SRC. Setelah masuk SRC, kita masuk lagi ke folder dalamnya lagi, namanya sistem CD, sistem pendukung keputusan. Nah, setelah masuk ke dalam folder sistem pendukung keputusan, kita harus mengaktifkan testmate-nya dulu. Conda activate testmate. Nah, yang awalnya base akan berubah menjadi testmate. Setelah itu, kita aktifkan Python server. Kita aktifkan servernya dengan ketik Python manage run server. Ya. Nah, setelah kita merun server, maka akan muncul server dengan localhost 127.0.0.1.8000. Kita buka di browser kita. Nah, kemudian kita klikkan login. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password yang telah kita buat. Saya menggunakan username Andrini. Kemudian login. Nah, setelah login, maka akan tampil tampilan web seperti ini, di mana di sini sudah terdapat banyak sekali menu, ada home, ada hitung AHP, di hitung AHP juga banyak sekali sudah, seperti jumlah parameternya, nama parameter, ada datanya, ada hitung topsis. Pertama-tama kita akan coba untuk jumlah parameter. Di sini kita memasukkan berapa sih parameter yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 4 parameter, jadi saya pilih 4, kemudian kita klik membuat parameter. Setelah itu di sini kita akan disuruh mengisi nama parameternya dan kriterianya. Pertama, kita masukkan parameter pertama peraturan desa dengan kriteria benefit. Kedua, administrasi desa, kriterianya juga benefit. Kemudian yang ketiga, rata-rata iuran dengan kriterianya cost. Dan yang terakhir, LRB, laporan rutin bulanan, dan kriterianya benefit. Kemudian setelah kita mengisi semuanya, kemudian kita klik save parameter. Nah, setelah tersimpan, maka di sini akan langsung muncul pairwise comparison. Di sini kita disuruh menentukan
perbandingan antara parameter yang kita gunakan. Di sini ada peraturan desa dengan administrasi desa. Saya tidak mengubahnya jadi tetap 1:1. Kenapa? Karena peraturan desa dengan administrasi desa itu menurut saya sama pentingnya. Kedua, ada peraturan desa dengan rata-rata iuran. Di sini peraturan desa sedikit lebih penting daripada rata-rata iuran desa. Kemudian ada peraturan desa dengan laporan rutin bulanan. Di sini menurut saya peraturan desa juga sedikit lebih penting daripada laporan rutin bulanan. Kemudian ada administrasi desa dengan rata-rata iuran. Di sini administrasi desa lebih penting daripada rata-rata iuran. Kemudian ada administrasi desa dengan LRB. Di sini administrasi desa sedikit lebih penting, dan yang terakhir ada rata-rata iuran dengan LRB. Di sini LRB sedikit lebih penting daripada rata-rata iuran. Kemudian setelah kita mengisi perbandingannya dan setelah selesai, kita klik hitung bobot parameter. Kemudian maka di sini akan ada perintah nilai syiar 0,05 berarti konsisten, sehingga kita dapat melakukan perhitungan selanjutnya. Tapi jika nilai syiarnya tidak konsisten, maka kita akan disuruh mengulangi perhitungan tentang perbandingannya sampai nilai syiarnya konsisten. Kemudian setelah itu di sini ada jumlah subparameter karena kita tidak memakai subparameter, jadi kita di sini tetap menggunakan 0, kita tidak mengisi apapun. Kemudian kita klik generate subparameter. Kita klik. Nah, di sini akan muncul parameter-parameter yang telah kita gunakan. Ada peraturan desa, ada administrasi desa, ada rata-rata iuran, dan ada LRB. Setelah kita yakin semua itu parameter yang kita gunakan, kita klik save parameter. Nah, di sini muncul lagi subparameternya, kemudian kita hitung bobot parameter. Nah, di sini setelah perhitungannya selesai, kita akan menampilkan data. Data apa saja yang akan kita hitung? Klik tambah data, kemudian kita cek dulu. Nah, kita kecilkan, kemudian. Nah, di sini di perhitungan manual yang sudah saya lakukan, data apa saja sih yang saya gunakan? Pertama, ada data Binjai Serbangan. Kemudian kita klik simpan datanya. Kita tambah lagi nama desanya Air Joman Baru. Kita simpan datanya. Kemudian kita tambah datanya lagi. Air Joman. Kemudian tambah data. Yang terakhir itu Desa Binjai. Kita simpan datanya. Nah, setelah desa yang kita butuhkan atau data yang kita butuhkan sudah kita masukkan semua, kemudian kita kembali ke hitung AHP, kita cek. Kita cek dulu. Kita cek di data desa per subparameter. Kita cek parameternya. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa bobot yang telah dihitung di awal itu sama dengan yang kita hitung secara manual. Di sini peraturan desa memiliki bobot parameter 0,3. Kemudian kita cek yang di manualnya.
Nah, peraturan desa di sini 0,36. Kenapa di webnya 0,35? Karena di pembulatan naik ke atas, kemudian administrasi desa 0,41, di sini 0,40, kemudian rata-rata iuran dihitung manual 0,07, dihitung web juga sama 0,07, LRB di web 0,15 dan dihitung manual 0,16, naik 1 atau dibulatkan 1. Jadi kalau kita dibulatkan 1 itu tidak masalah. Jadi bisa dipastikan hitungan yang ada di web sini dan hitungan manual yang kita jalankan itu sudah sama. Nah, di sini juga bobot mutlaknya sama. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan subparameter. Jadinya bobot mutlaknya sama dengan bobot parameternya. Kemudian setelah itu kita lakukan tambah data desa per subparameter. Di sini kita disuruh memasukkan data bersama subparameternya. Karena kita tidak menggunakan subparameter, jadi kita hanya menggunakan data desanya saja. Pertama, data Binjai Serbangan. Peraturan desanya itu nilainya berapa, administrasi desanya berapa, rata-rata iurannya berapa, dan LRP-nya berapa. Kita masukkan dulu datanya. Nah, kita masukkan. Di sini peraturan desa untuk Binjai Serbangan itu 100, administrasi desanya 80, rata-rata iurannya 50.000, LRB-nya 4. Setelah itu kita next ke Desa Air Joman, peraturan desanya 80, administrasi desanya 80, rata-rata iurannya 35.000, LRB-nya 2. Ke data selanjutnya, Desa Air Joman, peraturan desanya 60, administrasi desanya 60, iurannya 100.000, LRB-nya 3. Kemudian di Desa Binjai, peraturan desanya 40, administrasi desanya 20, rata-rata iurannya 60.000, LRB-nya 5. Kita cek dulu, pastikan semua yang data kita masukkan itu sama dengan data manualnya. Nah, setelah kita mengisi nilainya, kita klik simpan data alternatif. Nah, kita simpan. Di sini kita masih bisa mengedit ya jika tadi masih ada kesalahan-kesalahan. Jika tidak, kita sudah mengisi nilai itu, maka tahap yang selanjutnya kita akan melakukan hitung topsisnya. Kita hitung topsis dan otomatis perhitungan topsis langsung muncul rankingnya. Nah, di sini dipastikan nilai hasil akhirnya itu harus sama dengan hitungan manual kita. Kita cek dulu. Di sini nilai rankingnya. Nah, nih bagian terakhir. Nih, untuk parameter pertama itu 0,91 ya sama. Rankingnya 1. Air Joman Baru
0,73 dan 0,72 sama. Ranking 2, Air Joman 0,5 sama 0,5. Dan ranking terakhir Binjai memiliki nilai 0,2 sama. Jadi, praktek yang kita lakukan menggunakan perhitungan manual maupun menggunakan Django ternyata hasilnya sama dan akurat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.